Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di masjid yang mulia ini setelah kurang lebih 2 minggu kita absen karena lockdown. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala mala bahaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dengan segera wabak penyakit yang ada di sekitar kita ini. Amin. Melanjutkan kembali kajian kita dan kita telah sampai pada hadis yang ke-238. Masih dalam bab yang sama, yaitu bab ta'dhimu hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan orang-orang muslim. Di sini Al-Imam Nawawi membawakan hadis yang sahih dan ini adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang sudah sangat sering kita dengar. Ya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslimi khamsun, raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, haqqul muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Ini masih berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap kepada saudaranya, menjelaskan tentang apa yang merupakan hak-hak saudaranya, apa yang merupakan kewajiban bagi dirinya yang harus ia kerjakan kepada saudaranya. Dan di sini Rasulullah menyebutkan tentang 5 atau 6 dari hak-hak saudara kita yang harus kita penuhi. Sebenarnya hak-hak orang-orang muslim terhadap saudaranya terlalu banyak. Akan tapi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW 5 poin atau 6 poin, menunjukkan bukan untuk membatasi hak seorang muslim hanya ada 6 atau 5, akan tapi disebutkan beberapa di sini menunjukkan pentingnya dan menunjukkan betapa Rasulullah SAW fokus ingin menjelaskan tentang keutamaan dari hak-hak ini kepada orang-orang muslim. Di mana hak yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, raddus salam, menjawab salam. Dalam riwayat yang lainnya, itu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan idza laqitahu fasallim alaih. 2 lafaz ini menunjukkan bahwasanya ya, idza laqitahu fasallim alaih, kalau kamu berjumpa dengan saudaramu maka ucapkanlah salam. Artinya apa? Mengucapkan salam. Hak yang pertama adalah kita mengucapkan salam kepada
saudara kita. Dan di sini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, raddus salam, menjawab salam. Artinya dua hal, menjawab salam ataupun mengucapkan salam, dua-duanya merupakan hak yang apa? Yang harus dikerjakan oleh seorang muslim kepada saudara-saudaranya. Baik. Kemudian ya, hukum dari mengucapkan salam ini adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat dianjurkan, idza laqitahu fasalim alaih, akan tetapi ya, menjawab salam ya, hukumnya wajib, ya. Raddus salam hukumnya wajib, apalagi ketika salam tersebut ditunjukkan untuk seseorang yang memang ditunjukkan baginya salam tersebut. Ketika misalnya saya mengucapkan assalamualaikum kepada seseorang yang dimana saya berbicara dengannya, maka menjawab salam hukumnya wajib, fardhu ain. Akan tapi ketika misalnya seseorang mengucapkan salam, kemudian salam tersebut ditunjukkan untuk jamaah yang ada. Misalnya ada orang datang sekarang, kemudian kita sedang duduk di masjid ini, maka hukum menjawab salam pada saat itu bagi jamaah yang mendengar ucapan salam tersebut adalah fardhu kifayah. Jadi bisa difahami, ketika seorang mengucapkan salam kepada seseorang yang ia tuju, maka orang yang mendengar salam tersebut atau orang yang dituju itu, hukum menjawab salamnya adalah wajib. Apabila salam tersebut ditunjukkan kepada suatu kelompok, suatu jamaah, orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat, maka hukum menjawab salam tersebut adalah apa? Fardhu kifayah. Apa arti fardhu kifayah? Fardhu kifayah artinya adalah idza qama bihi wahid saqata 'anil akharin. Apabila salah seorang sudah menjawab salam yang diucapkan itu, maka yang lain tidak perlu menjawab. Telah gugur kewajiban menjawab salam bagi yang lainnya. Ya, fardhu kifayah itu kalau sepakat semua tidak mengerjakannya, maka semuanya mendapat dosa. Ketika satu sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Baik. Kemudian itu mengucapkan salam kepada orang-orang muslim. Bagaimana mengucapkan salam bagi orang-orang non-muslim? Ya. Hukum mengucapkan salam bagi orang non-muslim tidak disyariatkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya bahwasanya kita tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Janganlah kalian memulai mengucapkan salam bagi orang-orang Yahudi atau Nasrani. Wa idza wajadtumuhum fit tariq fattarruhum ila adyaqihi. Kalau kalian berjumpa dengannya di jalan, maka jangan berikan ia jalan. Ya. Akan tapi hal yang kedua ini, kalau kalian berjumpa dengan ia di jalan, maka jangan berikan ia jalan. Ini kembali kepada maslahat. Kembali kepada keadaan kaum muslimin di tempat tersebut. Tidak bisa kita kemudian mengaplikasikan hadis ini letterlek dengan zohirnya. Ketika kita berjumpa dengan orang non-muslim, kemudian kita tidak memberikan ia jalan sehingga akan terjadi keributan, maka ini justru ya harus dihilangkan. Ketika itu menimbulkan mudarat, maka tidak boleh kita mengerjakan, khususnya di tempat yang di mana kaum muslimin itu merupakan minoritas. Akan tapi yang pertama, tidaklah atau janganlah kalian memulai mengucapkan salam bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka ini tetap ya. Kemudian bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Bagaimana kalau mereka mengucapkan salam kepada kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalian juga jawab Waalaikumsalam. Kalau mereka misalnya mengatakan Assalamualaikum, ya, maka kita juga mengucapkan Waalaikumsalam. Kalau kita ragu, ya, akan tapi mungkin ini tidak akan terjadi di negeri-negeri seperti di Australia, karena biasa orang kalau ketemu di sini mengucapkan apa? Hello, ya, hai, dan lain sebagainya. Di negeri Arab yang dimana orang-orang berbahasa Arab, maka akan ada kemungkinan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mengucapkan Assalamualaikum kepada kita. Mereka akan mengucapkan Assalamualaikum. Lamnya dihilangkan. Apa arti Assalamualaikum? Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika ada orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum. Apa arti Assalamualaikum? Assalamualaikum artinya adalah kematian bagi
bagi kalian. Mendoakan keburukan bagi orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, kalau kita ini ragu, apakah dia mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, maka cukuplah kita menjawab dengan ucapan waalaikum. Dan juga bagi kalian. Kalau kalian mengucapkan assalamualaikum, bagi kalian keselamatan. Kalau kalian mengucapkan assalamualaikum, maka kematian juga bagi kalian. Artinya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak baik. Bahkan hanya sekedar mengucapkan kematian bagi kalian. Jangan sampai lafaz kita dikotori dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalau kita didoakan keburukan oleh orang atau dikatakan yang buruk oleh orang, maka balaslah dengan apa? Waalaikum. Lafaznya dan juga bagi kalian. Tidak perlu lidah kita terkotori dengan hal-hal yang atau lafaz-lafaz yang tidak baik. Taib. Itu dia bagi orang-orang non-muslim. Bagaimana dengan orang-orang muslim yang ahli maksiat? Yang maksiatnya terang-terangan. Ya, murtakibul kabirah. Orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Terang-terangan. Apa hukum mengucapkan salam kepada mereka? Maka hukum mengucapkan salam kepada mereka ini kembali kepada kondisi. Kalau tidak mengucapkan salam kepada mereka, atau dengan istilah kita mengatakan kita memboikot mereka, tidak mengucapkan salam, ya. Karena memang dalam Islam seseorang diperbolehkan untuk tidak mengucapkan salam atau boleh memboikot saudaranya karena urusan dunia. Misalnya ada orang berselisih dengan saudaranya, ya, urusan ini, urusan itu, kemudian dia sakit hati sehingga membuat dia tidak mampu atau membuat dia ya tidak bisa mengucapkan salam kepada saudara saking kesalnya misalnya. Maka Islam memberikan batasan 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari memboikot saudaranya, tidak mengucapkan salam, tidak mengajak bicara saudaranya. Apa kata Rasulullah SAW? La yahjura akhahu fawqa 3. Tidak boleh seseorang itu menghajar, memboikot, tidak mengajak bicara, tidak mengucapkan salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari itu paling lama. Dan orang yang memboikot itu setelah lebih dari 3 hari maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Ya, fayu'ridu an hadza wa yu'ridu an hadza. Ini mau ketemu sama ini yang mundur. Ini mau ketemu sama ini enggak jadi. Oh, tahu si fulan ada di sana enggak jadi datang. Ya, saling apa? Saling menghindar, saling menjauhi. Kata Rasulullah SAW, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Dan yang paling terbaik dari 2 orang yang saling menghindari ini, siapa yang duluan mengucapkan salam? Siapa yang duluan ngajak ngobrol? Itu yang lebih baik kata Rasulullah SAW. Ini hajar atau boikot untuk masalah duniawi. Akan tapi boikot karena masalah agama, karena kesalahan yang dia lakukan dalam agamanya, karena misalnya penyimpangan yang ia lakukan dalam agamanya, maka boikot itu bisa menjadi lebih lama dari 3 hari diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memboikot Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dan 2 orang yang lainnya, mereka bertiga tidak ikut perang Tabuk. Sehingga diboikot oleh Rasulullah SAW selama 40 hari. Dan lebih setelah itu apa? Setelah 40 hari Rasulullah SAW memerintahkan kepada 3 orang ini untuk apa? Untuk menjauhi istrinya. Karena apa? Rasulullah menunggu wahyu apa yang akan terjadi bagi 3 orang ini. Apa keputusan Allah kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk ini. Artinya apa? Di sini kita bisa mengambil Rasulullah memboikot sampai 40 hari. Karena apa? Karena penyimpangan dalam agama. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang itu dosa besar. Ya. Tidak ikut perang itu dosa besar pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Artinya apa? Bagaimana mengucapkan hukum mengucapkan salam kepada ahli maksiat, orang yang melakukan penyimpangan dalam agamanya, orang yang melakukan kesesatan dan lain sebagainya. Maka kalau misalnya memboikot tidak mengucapkan salam kepada dia, akan membuat dia jera, membuat dia merasa terkucilkan sehingga dia bertaubat dan sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Jangan ucapkan salam kepada dia, boikot dia. Karena dia merasa dia dijauhi oleh teman-temannya. Saya berbuat dosa, saya dijauhi teman-teman saya harus bertaubat, saya harus kembali. Akan tapi kalau misalnya boikot tadi itu malah membuat dia menjadi semakin berkuar-kuar, semakin sombong, semakin angkuh, semakin jauh, tidak mau mendengarkan saudaranya, merasa tidak peduli dengan saudaranya, maka jangan. Tetap kita ucapkan
salam. Kita dekati dia. Dakwahkan dia dengan lemah lembut. Tarik dia. Jangan malah kita menjauhinya. Maka ini penting kita apa? Melihat situasi dan kondisi, tidak memukul rata semua hal yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus melihat kondisinya. Ya. Tidak semua orang yang kita hadapi itu memiliki karakter yang sama. Ya. Ada orang yang perlu kita lembuti. Ada orang yang harus kita tegasi. Karena kalau dilembutkan terus dia nggak akan berubah. Dia harus ditegasi dalam bersikap. Ya. Oleh karena yang hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hukum mengucapkan salam kepada orang pelaku maksiat dosa besar, maka kembali kepada keperluan dan kebutuhannya. Kalau diperlukan untuk mengucapkan salam sehingga ia tidak mengucapkan salam sehingga ia merasa jera misalnya, maka kita boikot. Tapi ya kalau dikira tidak mengucapkan salam membuat dia makin jauh, maka tetaplah mengucapkan salam karena ia masih tetap orang-orang yang beriman. Sebagaimana keumuman orang-orang mukminin yang lainnya, ya kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, ya karena dia merupakan saudara kita. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hak yang pertama itu adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, yaitu adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya. Khususnya orang-orang yang sakitnya panjang, tidak bisa keluar rumah, kemudian dia terbaring di rumahnya. Maka merupakan hak orang-orang yang beriman kepada saudaranya untuk menjenguk saudaranya yang sakit. Di mana menjenguk saudara yang sakit itu akan mendatangkan kebahagiaan, ya, hiburan bagi temannya yang sedang sakit tersebut. Dan khususnya orang-orang yang menjenguk ini harus memperhatikan adab-adab tentang menjenguk orang yang sakit. Karena banyak orang yang datang menjenguk orang yang sakit justru semakin menyulitkan dan semakin merepotkan orang yang sakit tersebut. Menjenguk orang yang sakit jangan sampai merepotkan si penghuni rumah dengan harus menghidangkan dia makanan, menghidangkan dia minuman dan lain sebagainya. Kemudian orang yang menjenguk orang yang sakit, jangan ia bertele-tele di sana, jangan dia berlama-lama di sana sehingga membuat orang yang sakit tersebut misalnya tidak atau kurang istirahatnya. Jangan terlalu sering datang, misalnya pagi datang jenguk, sore datang jenguk lagi, malam datang jenguk lagi. Ya. Datang kita menjenguk saudara kita itu adalah yang seperlunya. Ya. Kemudian ketika dia datang menjenguk saudara yang sakit, jangan ia membicarakan tentang penyakitnya membuat dia semakin stres. Ya, jangan ditanya bagaimana operasimu, itu kok lukamu seperti ini, dan lain sebagainya. Jangan ditanya hal-hal seperti itu yang membuat dia semakin stres. Ya, hibur dia, ajak dia misalnya berbicara hal-hal yang menyenangkannya. Ya, kemudian ingatkan dia untuk bertaubat kepada Allah, wasiatkan dia untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah, karena kita tidak mengetahui mungkin itu adalah waktu-waktu terakhir dalam hidupnya. Ya. Kemudian ketika orang itu menjenguk saudara yang sakit, ya, dia mengingatkan saudaranya untuk apa? Bertaubat. Kemudian khususnya bertanya tentang bagaimana sholatnya, karena banyak orang yang sakit dia nggak paham hukum-hukum sholat, nggak tahu bagaimana dia cara berwudunya, tidak tahu bagaimana cara tayamumnya, apakah perlu dia menjamak sholatnya, ya. Kemudian apakah dia harus sholat dalam keadaan berdiri, apakah boleh dia duduk, ataukah bolehkah dia berbaring. Banyak orang yang tidak mengerti hukum-hukum tentang masalah sholat ketika dia dalam keadaan sakit. Makanya kalau kita menjenguk, kita berbicarakan hal-hal seperti itu yang apa? Yang menguntungkan, yang membantu dia, yang apa? Yang menolong dia. Saya berapa kali menjenguk teman saya yang sholat, yang sakit. Ditanya sudah sholat belum sholat? Kenapa nggak sholat? Saya sakit. Loh, kalau Anda sakit bukan berarti Anda tidak sholat. Anda tetap sholat. Tapi sholat Anda dipermudah dalam agama. Tidak perlu berdiri. Anda bisa berbaring. Saya nggak bisa kena air. Ya, badan saya menggigil. Anda bisa tayamum. Makanya jadikan ajang-ajang tersebut kita sekalian berdakwah dan kita menolong saudara kita agar dia bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dia menjenguk orang yang sakit. Kemudian mengingatkan dia untuk minum obat. Jangan lupa minum obat, ya. Kemudian bertanya tentang
obatnya bagaimana. Karena banyak orang yang mungkin berobat dengan obatan-obatan yang dilarang dalam agama. Ya. Misalnya ada orang yang sakit, kemudian kita tanya, kamu sakit apa? Sakit ini. Apa yang kau minum? Saya minum darah ular. Misalnya. Atau saya minum kulit, atau saya makan kulit ini, saya makan ini dan itu dan lain sebagainya. Hal-hal yang mungkin diharamkan dalam agama. Ya. Di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya kita tidak boleh berobat kecuali dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tadawau wala tatadawau biharam. Berobatlah kalian, akan tapi janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang haram, sehingga apapun itu ya praktek pengobatan yang ada di muka bumi ini, kalau dia sudah menggunakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak boleh kita mengerjakan pengobatan dengan hal tersebut. Di Indonesia kita sering dengar kan pengobatan dengan minum darah ular. Untuk apa? Untuk organ tubuh agar bisa menjadi lebih sehat. Ya, maka tidak boleh. Darah ular itu hukumnya haram. Tidak boleh kita berobat dengan darah ular. Taib. Itu dia apa? Hak yang kedua yaitu menjenguk orang yang sakit. Hak yang ketiga, ittiba'ul janaiz wa tashyi'uha. Mengikuti jenazah ya sampai jenazah itu dikuburkan. Dari dia disolatkan, kemudian sampai dibawa ke kuburan ya, sampai dikuburkan ya di dalam kuburannya. Ini merupakan hak seorang muslim kepada saudaranya. Dan banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Kadang-kadang dia di masjid, ya, kemudian ada sholat jenazah ingin dilaksanakan di masjid tersebut, yang dimana dia mampu untuk menghadirinya, tapi dia tidak hadiri. Karena dia tidak tahu keutamaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa ia dapatkan kalau ia menyolatkan orang-orang yang meninggal, menyolatkan jenazah. Apalagi khususnya sampai mengikuti ke kuburan sampai mayat tersebut dimakamkan. Apa kata Rasulullah SAW ya, tentang pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti jenazah ini? Kata Rasulullah, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai jenazah itu disolatkan, maka ia mendapatkan satu pahala qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dimakamkan, sampai dikuburkan, sampai dafan, ya, maka ia akan mendapatkan satu qirat lagi, sehingga ia mendapatkan dua qirat. Satu qirat untuk sholati jenazah, satu qirat untuk apa? Untuk menguburkan jenazah. Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa mal qiratan ya Rasulullah?" Apa yang dinamakan dengan dua qirat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mithlul jabalainil azimain. Dua qirat itu seperti dua gunung yang sangat besar. Jadi pahala qirat itu dua gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan asgharuhuma mithlu Uhud. Dua gunung ini yang paling kecil dari yang dua ini seperti gunung Uhud. Berarti yang satunya lebih besar lagi. Kalau Rasulullah mengatakan asgharuhuma mithlu Uhud, yang lebih kecil dari dua gunung ini seperti besar gunung Uhud, berarti yang satunya lebih besar lagi. Ada yang tahu gunung Uhud itu bagaimana besarnya? Mungkin yang pernah umroh tahu gunung Uhud itu panjangnya 8 km. Gunung Uhud itu panjangnya 8 km. Ya. Bayangkan kalau Anda bersedekah dengan emas seberat gunung yang panjangnya 8 km, dan itu yang lebih kecil. Yang gunung kedua mungkin 20 kilo panjangnya. Mungkin 30 kilo. Wallahu ta'ala alam. Kalau Anda bersedekah emas seperti berapa ton jadinya? Berapa uangnya? Nominal uang yang kita sedekahkan dengan seperti itu. Itu yang akan apa? Kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan hal yang sepele. Akan tapi karena orang tidak mengetahuinya, ditinggalkan oleh orang. Maka itulah pentingnya kita berilmu, wahai jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu akan memberikan kita keutamaan. Itulah makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian lebih tinggi berapa derajat. Kenapa demikian? Orang yang berilmu dia tahu apa yang orang lain tidak tahu.
Sehingga kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi agama pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak kesempatannya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Ya kalau orang nggak tahu misalnya pahala jenazah tadi, dia akan menganggap remeh sholat jenazah seperti sholat-sholat yang lainnya. Jadi bayangkan, yang penting kita berilmu, menuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat. Ya. Apa yang kita ketahui kita amalkan. Ya, itulah dia pentingnya, wajibnya seorang muslim itu untuk menuntut ilmu agamanya. Bahkan Allah benci, Allah marah terhadap orang yang pintar urusan dunia tapi jahil urusan agamanya. Untuk urusan dunianya dia sekolah sampai setinggi-tingginya. Sampai S6 mungkin. Ya. Kalau di atasnya doktor, profesor, di atas lagi terus. Tidak berhenti-berhenti, itu untuk ilmu dunia. Terus nggak berhenti-berhenti dia belajar. Tapi untuk ilmu agamanya sekedarnya saja. Bahkan untuk masalah jenazah saja mungkin dia nggak tahu. Keutamaan sholat saja dia nggak tahu. Bacaan sholat mungkin dia nggak tahu. Dia anggap remeh. Yang dimana sebenarnya inilah yang merupakan bekal dia untuk kehidupan yang lebih abadi. Dia belajar ilmu dunia itu hanya untuk bekal dia di dunia. Ya kalau umurnya 40 tahun. Ya kalau umurnya 50 tahun. Selesai. Tapi ya belajar ilmu agama ini untuk hidupnya yang kekal nanti. Yang tidak akan ada habisnya. Nah, tapi orang lebih memilih untuk lebih fokus belajar ilmu dunia. Tidak ada salahnya orang belajar ilmu dunia. Bahkan bisa berpahala ketika dia belajar ilmu dunia dan dia memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Akan tapi ketika dia sibuk dengan ilmu dunia, kemudian tidak memberikan porsi bagi ilmu akhirat, dan tidak mau malah acuh tak acuh, Allah murka terhadap orang yang seperti itu. Makanya itu pentingnya kita mengajarkan kepada anak kita, jangan takut anak kita menjadi orang-orang yang tidak tahu ilmu dunia. Jangan takut anak kita tidak lulus kuliah dan lain sebagainya. Tapi takut kalau anak kita nggak bisa sholat. Takut anak kita nggak tahu hukum puasa. Apalagi anak kita itu misalnya nggak tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Di mana keadaan orang tua berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu adalah merupakan pintu surga yang paling besar. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh seseorang. Apa kata orang tersebut kepada Abdullah bin Abbas? Wahai Abdullah bin Abbas, aku pernah melamar seorang wanita. Akan tapi wanita tersebut tidak mau menikahiku. Ia malah menikahi laki yang lain. Karena aku cemburu, saya bunuh wanita itu. Apakah Allah masih menerima taubatku? Kata pemuda tersebut kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apakah kamu masih punya ibu? Kata orang tersebut, wahai Abdullah bin Abbas, saya ini sudah pernah melakukan dosa besar, membunuh seseorang. Kenapa engkau bertanya kepadaku, apakah ibuku masih ada? Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah mengetahui ada amalan yang lebih besar yang bisa menghantarkan orang itu ke surga, yang membuat pahalanya, yang membuat dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia apa? Ia berbakti kepada ibunya. Banyak anak yang nggak tahu bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Dianggap orang tua itu seperti teman, ya teman sudah. Yang dimana padahal orang tua itu adalah kewajiban bagi anaknya sampai ia mati untuk terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini pentingnya kita apa? Menggiring anak kita dari kecil, dari sedini mungkin. Ya, untuk dia belajar agama. Nggak usah takut. Ya. Allah yang menjamin rezeki kita semuanya. Anak kita nggak bisa matematika misalnya. Ya bukan berarti saya mengatakan jangan belajar matematika. Tidak. Tapi jangan takut anak kita nggak bisa matematika, nggak ngerti kimia, nggak ngerti komputer. Nggak usah takut. Allah telah menjamin rezekinya. Justru ketika ia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbaktinya kepada kedua orang tuanya, dengan sholatnya yang dijaga, dengan puasanya yang baik, dengan dia memiliki ilmu agama yang dia bisa menjaga dirinya dari ya segala kesalahan di dunia ini, Allah akan berkahi hidup ini dan Allah akan berikan dia rezeki yang melimpah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan ia jalan keluar dan Allah akan berikan ia rezeki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ketika orang itu menghadiri jenazah juga ia harus mengetahui adab-adabnya. Sebagaimana tadi kita telah jelaskan adab-adab apa? Menjenguk. Ketika kita menghadiri jenazah, khususnya di kuburan, kita harus tahu adab-adabnya. Banyak yang terjadi, ya, khususnya di sekitaran kita, yang dimana sebenarnya menghadiri jenazah ini diperuntukkan bagi orang-orang muslim agar ia mengambil ibroh, mengambil pelajaran.
Ia mengingat mati, merenung, melihat ini saudara saya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saya berikutnya. Karena tidak banyak orang yang menghadiri jenazah di kuburan, ia meninggal di kuburan itu jatuh. Banyak. Iya apa tidak? Sering kita mendengar berita, orang ngikut menguburkan orang, kemudian ia jatuh, kepleset dan lain sebagainya, meninggal di kuburan. Tidak ada yang mengetahui umurnya kapan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terjadi ketika orang itu menghadiri atau mengikuti prosesi pemakaman, malah ia ketawa-ketawa di sana, cekak-cekikik, ngobrolin ini, ngobrolin bisnis dan lain sebagainya. Di mana hikmah dari menghadiri jenazah itu akan ada kalau orang memiliki sikap seperti itu. Bagaimana orang bisa mengingat mati? Ketemu ini ketawa-ketawa di kuburan. Di samping itu juga tidak respect kepada keluarga orang yang baru ditinggal wafat oleh mayat tersebut. Ya, ketawa-ketawa di kuburan dan lain sebagainya. Kita harus tahu adab-adabnya ya. Tujuan kita disuruh oleh Rasulullah SAW ikut ke kuburan supaya ngeliat, ini loh orang dikuburin ini. Supaya tahu, saya ini juga bakal begini besok. Dibungkus kain putih, dimasukkan kepada liang lahat. Itu hikmah kita mengikuti jenazah. Kemudian kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut. Ketika mayat tersebut telah selesai ditutup oleh tanah, maka Rasulullah SAW kemudian mengajak orang-orang yang hadir pada waktu tersebut untuk mendoakan saudaranya. Apa kata Rasulullah SAW? Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun bagi saudaramu ini, kata Rasulullah SAW. Was'alu lahu tathbit. Dan mintalah agar Allah memberikan ia ketetapan, keteguhan, biar tetap, biar kokoh. Sabat, minta kokoh, supaya bisa ngejawab. Fa'innahul ana yus'al, karena ia sekarang ditanya oleh malaikat. Dalam riwayat yang lainnya ketika mayat tersebut itu dikuburkan, kemudian orang-orang pulang ke rumahnya selesai menguburkan jenazah itu, maka mayat tersebut akan mendengarkan suara langkahan kaki orang-orang yang pulang tadi itu. Tidak lama setelah itu langsung didatangi oleh malaikat. Ditanya, ya, siapa Tuhanmu, marabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka, siapa nabimu dan apa agamamu, ditanya langsung oleh malaikat. Gak pakai nunggu, istirahat dulu, baru dimakamkan, kamu istirahat dulu 2-3 hari dan lain sebagainya, nanti baru ditanya. Tidak, langsung didatangi oleh malaikat, kata Rasulullah SAW. Gak pakai nunggu-nunggu. Dan orang-orang yang bertakwa dan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, maka ia akan mampu menjawab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut di kuburan nanti. Dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang kafir, maka ia akan mengatakan la adri. Saya nggak tahu. Sami'tun nasa yaqulu hakadza fa aqul. Aku mendengar orang mengucapkan ini, ya saya ikut-ikutan aja dulu. Nah, ini makanya jangan kita menjadi orang yang asal ikut-ikutan saja. Belajar, kita kenali, tahu ya, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Ya. Nah, ketika seorang itu menghadiri jenazah, maka Rasulullah SAW tidak berlama-lama di sana, tidak khutbah panjang lebar di sana. Rasulullah ketika disebutkan dalam hadisnya, ya, ketika selesai mayat tersebut dikuburkan, Rasulullah langsung mengatakan kepada saudaranya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun bagi saudaramu dan mintakanlah agar Allah memberikan ia ketetapan di kuburan sana, kata Rasulullah SAW, karena ia sekarang akan ditanya. Kemudian Rasulullah mendoakannya 3 kali. Allahumma gfir lahu wa thabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Allahumma gfir lahu, Allahumma thabbithu. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah tetapkanlah ia, berikanlah ia kekokohan, berikanlah ia ketetapan. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah kemudian pulang. Gak pakai lama panjang lebar, duduk di sana, ngobrol di sana, khutbah di sana, ngajak ngobrol orang yang meninggal. Tidak ada pernah tuntunan dari Rasulullah SAW seperti itu. Ya, tidak ada dijumpai dalam hadis. Ya, Rasulullah SAW berlama-lama setelah selesai menguburkan jenazah, apalagi misalnya berkhutbah, mengajak bicara orang yang telah wafat dan lain sebagainya, maka Rasulullah selesai mendoakan, maka pulang. Itulah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Hak yang berikutnya, ijabatud da'wah, menghadiri undangan, menghadiri panggilan, ya, acara undangan dari saudara kita. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, undangan ini wajib dipenuhi. Yang hukumnya wajib adalah ketika undangan tersebut merupakan undangan walimah. Walimah hari pertama, ketika akad nikah, ketika ada prosesi mengucapkan apa? Saya terima nikahnya bla 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 bla. Ya, itulah dia acara yang wajib untuk dihadiri. Karena ada orang yang menikah mungkin berhari-hari. Hari pertama akad nikah, hari kedua resepsi, hari ketiga ini undang mantu, terus tidak selesai-selesai. Tergantung dengan adat, ya, kebiasaan dari keluarga pengantin tersebut. Maka yang lain-lain itu tidak wajib kita hadiri. Yang wajib itu adalah yang apa? Yang ada prosesi akad nikahnya. Kemudian ketika orang menghadiri undangan seperti ini, maka ia harus memperhatikan undangan tersebut, ya, harus bersih dan bebas dari kemungkaran. Kalau di dalam acara tersebut ada kemungkaran yang tidak bisa ia hilangkan, ya, ada minuman keras, ada alkohol di situ, ada joget-joget campur laki perempuan dan lain sebagainya, maka tidak boleh ia menghadiri acara tersebut karena ada kemungkaran di dalamnya. Ya. Dan orang yang mengundang tersebut telah menggugurkan haknya karena adanya kemungkaran yang di dalam acara tersebut. Ya. Bagaimana kalau misalnya kita itu mengatakan, ada orang mengatakan, saya akan tetap datang, tapi saya akan mengingkari dalam hati saya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, fa in lam yastati' fa bilisanih, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, wa in lam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti saya akan datang tapi saya akan mengingkari dalam hatinya. Kita katakan konteks hadis Rasulullah tadi itu adalah kemungkaran yang ia tidak memilih untuk berjumpa dengan kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang tiba-tiba ada di depannya. Kedatangan Anda ke tempat tersebut itu pilihan Anda. Sehingga kata para ulama, kalau orang itu tetap datang ke acara yang ada kemungkaran yang jelas di sana, dan ia berdalih saya tetap mengingkari dengan hati saya, maka dikhawatirkan ia menjadi orang yang ikut memeriahkan, ikut berpartisipasi, musyarikan lahu, orang yang ikut berkontribusi dengan acara tersebut, walaupun dalam hatinya ia mengingkari. Dan ini terkena oleh ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithlahum. Ini kena dengan ayat Allah di mana Allah berfirman, yang dimana telah Allah turunkan kepada kalian dalam kitab. Itu ada hukum yang Allah turunkan dalam kitab kalian. Itu apa? Hukumnya tentang apa? Kalau kalian mendengar orang-orang membicarakan, ya, ayat-ayat Allah dengan menyimpang, wa yustahza'u biha, dipermainkan ayat Allah, ya, tafsirnya semau-maunya, dimain-mainkan, ya, berbicara dalam agama dengan semau-maunya, tidak mengikuti, ya, hadis, ya. Ayat-ayat Allah dipelintir semaunya sendiri, ditafsirkan seenaknya sendiri, membuat orang lain misalnya keliru dalam beragama, maka fala taq'udu ma'hum, jangan duduk sama orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita memilih, ya, kajian, ya. Jangan sampai kita ikut misalnya duduk di kajian yang dimana itu jelas-jelas ada penyimpangan yang jelas di sana. Ya, Allah melarang, Allah mengatakan fala taq'udu ma'hum, jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka stop membicarakan hal tersebut dan membicarakan hal yang lainnya. Innakum idzan mithlahum, karena kalian sama seperti mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat An-Nisa ayat 140. Artinya kalau orang menghadiri acara pernikahan seperti itu, ada kemungkaran, terus kemudian ada maksiat yang jelas-jelas di situ, alkohol dan lain sebagainya, kemudian joget laki perempuan campur di sana, dan kemudian dia datang ke sana, maka ya sama seperti mereka. Walaupun dia mengingkari dalam hatinya, karena Anda yang memilih untuk datang ke tempat tersebut.
Berbeda kalau Anda misalnya di awal tidak menyangka ada hal tersebut terjadi. Pikirnya di tempat tersebut nggak ada apa-apa. Ternyata ketika sampai sana, pemilik acara pun juga membuat surprise. Misalnya, ini berbeda kasusnya. Tapi di awal, ketika Anda misalnya membaca surat undangannya, kemudian dalam undangan tersebut disebutkan alkohol disediakan dan lain sebagainya, maka jangan kita datang. Ya. Karena kita khawatir kita akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti mereka, ya ikut memeriahkan kegiatan atau acara tersebut. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak yang kelima yaitu adalah tasmitul atis. Menjawab orang yang bersin. Apa maksudnya menjawab yang bersin? Ketika orang itu bersin, maka ia disyariatkan ya untuk mengucapkan alhamdulillah. Orang bersin, acing gitu, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar saudaranya bersin dan saudaranya yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, maka ia diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Itu namanya tasmiyah, mendoakan orang yang bersin. Kita mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Orang yang tadi bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah setelah ia bersin, mendengar saudaranya mendoakan ia yarhamukallah, apa yang ia lakukan? Ia membalas dengan mengucapkan yahdikumullah. Dalam riwayat yang lainnya, dia menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki keberadaanmu sehingga menjadi lebih baik. Ini dia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana kalau saudara kita itu tidak mengucapkan alhamdulillah? Maka sebagian ulama memiliki dua pendapat. Kalau saudara kita itu tidak mengucapkan alhamdulillah setelah ia bersin, karena emang ia menganggap itu remeh, maka ya biarkan. Jangan diingatkan. Karena ia akan rugi. Ia akan kehilangan kesempatan mendapatkan doa rahmat dari saudaranya. Bayangkan kalau misalnya ada orang bersin, 100 orang yang mendengar. Kemudian 100 orang ini mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. 100 orang yang mendoakan dia. Bayangkan keuntungan yang ia dapatkan. Orang tidak mengucapkan alhamdulillah karena ia menganggap remeh. Maka biarkan, tidak usah diingatkan dia. Tapi kalau ia tidak mengucapkan alhamdulillah karena ia lupa misalnya, maka kita ingatkan, ya akhi, ucapkan alhamdulillah. Ketika ia mengucapkan alhamdulillah, baru kita mengucapkan yarhamukallah. Jadi bisa difahami, orang yang bersin, ia mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar, mengucapkan yarhamukallah. Kemudian ia menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian bagaimana kalau bersin lagi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah terjadi di zamannya. Ada orang yang bersin, ya, kemudian diucapkan yarhamukallah. Bersin lagi, yang kedua kalinya dijawab lagi yarhamukallah. Bersin lagi yang ketiga, maka diucapkan lagi yarhamukallah. Bersin lagi yang keempat, setelah itu kata Rasulullah SAW apa? Bukan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyembuhkanmu. Afakallah, semoga Allah menyembuhkan. Innaka mazkum atau makzum. Sesungguhnya kamu ini sedang mendapatkan penyakit flu. Jadi kalau ada teman kita bersin sekali hacing, kita ucapkan yarhamukallah. Hacing bersin lagi yarhamukallah. Hacing bersin lagi yarhamukallah. Bersin lagi kasih obat ya. Semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Jadi itu dia karena yang kalau sudah bersin sampai 4 kali tandanya ia sakit flu, bukan lagi karena misalnya gatal atau bukan lagi gatal atau misalnya karena debu. Walaupun ada, saya pernah melihat orang misalnya dia kena debu gitu, bersinnya terus tidak berhenti. Ya, tapi ala kulli hal kita mengikuti ya tuntunan Rasulullah SAW. Kalau sudah lebih dari 3 kali, maka kita ucapkan semoga Allah menyembuhkanmu. Ya. Baik, itu dia hak yang keberapa tadi? Hak yang kelima. Hak yang terakhir, dan ini pada riwayat yang lainnya, itu hak yang keenam, itu adalah fa'idastansuhaka fansah lahu. Kalau saudaramu minta nasihat kepada kamu, maka nasihati dia. Ya, maka hak saudara kita untuk diberikan nasihat. Datang kepada kita, akhi, tolong nasihati saya sedang begini, ada problem, tolong nasihati saya. Yang perlu diperhatikan,
Kalau Anda bukan orang yang memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat, maka jangan sekali-kali memberikan nasihat. Katakan saya tidak tahu, Pak. Silakan Anda datang ke orang yang lebih ngerti. Silakan Anda datang kepada ustadz ini, silakan datang kepada kiai ini, silakan datang kepada syekh ini dan lain sebagainya. Jangan terus kemudian, wah, saya ini dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah kalau saya nggak nasihati saudara saya. Nasihat ini yang keliru. Justru Allah meminta pertanggungjawaban kepada kamu karena nasihatmu yang keliru. Bukan karena apa? Bukan karena engkau tidak memberikan nasihat. Misalnya kalau engkau merasa tidak memiliki kapasitas. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan orang yang minta nasihat juga, jangan minta nasihat kepada sembarangan orang. Kalau dia tahu ia ingin mendapatkan nasihat, lihat. Minta nasihat kepada orang-orang yang memang benar-benar mumpuni. Ustadz dan lain sebagainya. Ya, jangan minta nasihat kepada orang-orang yang sembarangan. Karena nasihat itu mengandung syariat agama dalamnya. Ketika orang itu mengerjakan nasihat tersebut, maka ia akan menganggap itu bagian dari syariat. Kalau salah memberikan nasihat, maka salah orang itu mengerjakan syariat. Keliru dia dalam beragama. Ya akhi, saya ini ada problem begini. Apa yang khususnya masalah rumah tangga. Jangan sampai Anda salah meminta nasihat. Ya. Karena banyak orang itu yang senang, banyak orang yang tidak senang dengan keberadaan kita. Salah memberikan nasihat, udah kamu cerai saja. Cerai akhirnya. Padahal hal tersebut sebenarnya hal yang sepele. Ya. Iya apa tidak? Iya. Maka jangan sampai kita salah meminta nasihat kepada orang. Dan orang yang dimintai nasihat, ya, kalau dia tahu dia tidak mampu, maka katakan saya tidak mampu. Ya. Jangan berani-berani sekali berbicara dalam agama tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian berbicara, janganlah kalian bersikap, janganlah kalian bertindak apapun itu dalam agama tanpa ilmu. Semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah bukan hanya modal semangat. Berdakwah, ya menasihati orang itu bentuk berdakwah, ya apa tidak? Menasihati orang bentuk berdakwah apa tidak? Ad-dinun nasiha, kata Rasulullah SAW. Agama ini nasihat. Seluruh bagian agama ini merupakan nasihat. Yang kalau tersampaikan kepada seluruh umat manusia itu merupakan nasihat bagi mereka. Ayo sholat, nasihat buat mereka untuk sholat. Allah berfirman, berpuasalah kalian. Itu nasihat untuk kita untuk berpuasa. Keluarkanlah zakat, nasihat bagi kita untuk berzakat. Semuanya nasihat agama ini. Makanya kalau kita mau memberikan nasihat, berdakwah, tidak hanya modal semangat. Akan tapi harus juga, dan itu yang lebih penting, itu adalah ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap ataupun bertindak. Jadi itu dia 6 hak, ya, atau 5 atau 6 hak seorang muslim kepada saudaranya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk menunaikan hak-hak ini, ya, menunaikan hak-hak saudara kita ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari segala sifat-sifat yang buruk, segala sifat-sifat yang tercela, ya, di mana kita sebagai orang yang beriman harus menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, ya, pembeda antara orang-orang Islam, umat-umat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang lainnya adalah mereka memiliki akhlak. Akhlak yang dimana akhlak tersebut merupakan karakter yang memang sudah berada pada diri seorang muslim, di mana ia berakhlak mulia untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang lainnya, orang-orang kafir, mereka menampakkan zahirnya seperti akhlak yang mulia, tapi bukan karena mereka memiliki akhlak yang mulia, akan tapi karena mereka menginginkan unsur duniawi, ada maunya. Kalau kita misalnya pergi ke toko-toko, betapa lembut dan halusnya cara pengucapan atau cara mereka berbicara kepada kita. Apakah mereka memiliki karakter seperti itu? Belum tentu. Jadi mereka ketika keluar dari tempat kerja mereka, karakter aslinya muncul. Ya. Apakah mereka bersikap seperti itu kepada suami mereka? Apakah mereka bersikap seperti itu kepada istri mereka? Sama seperti ketika di waktu jam kerja mereka, yang mereka dituntut untuk profesionalisme, ya, profesionalnya harus tinggi dan lain sebagainya. Inilah kita orang-orang yang beriman, memiliki akhlak yang mulia sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.